Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan pertama kita akan membahas pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Yang pertama adalah latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Yang kedua adalah tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Pada pertemuan pertama ini nanti kita hanya fokus kepada latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam, atau yang melatar belakangi gerakan pembaharuan dunia Islam. Namun sebelum kita membahas latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam, apa sih gerakan pembaharuan itu? Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan atau menyamakan atau mensetarakan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, Islam ingin setara dengan pengetahuan dan teknologi modern saat ini, sehingga tidak ada istilah Islam tertinggal oleh zamannya. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan itu disebut dengan tajdid. Artinya juga pembaharuan. Orang yang melakukan pembaharuan disebut mujaddid. Jadi gerakannya itu disebut tajdid, orangnya disebut mujaddid. Sebenarnya tradisi pembaharuan dalam Islam itu sudah ada sejak lama atau telah berlangsung lama, lebih-lebih sejak masa awal sejarah Islam. Jadi pembaharuan dalam Islam itu bukan sesuatu hal yang baru, artinya sudah lama. Sebagai contoh, ketika kaum muslimin mendapati suatu persoalan yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya, kaum muslimin pun melakukan ijtihad atau berijtihad. Melalui apa mereka melakukan ijtihad? Ijtihad mereka menggunakan ijma atau juga menggunakan qiyas. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan yang dilakukan oleh mujtahid. Jadi
sekumpulan mujtahid bermusyawarah menentukan hukum, kemudian disepakati oleh seluruh mujtahid, maka itu disebut ijma. Qiyas itu apa? Qiyas adalah menyamakan persoalan tersebut dengan persoalan yang lain. Artinya, jika ada persoalan tersebut dan di situ ada titik kesamaan dengan persoalan yang lain, maka para mujtahid pun mengkiaskan. Walaupun para mujtahid itu berijtihad menggunakan ijma dan qiyas, tetap panduan mereka adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah pedoman bagi umat Islam. Istilah tajdid atau pembaruan dalam Islam itu baru populer ya, baru booming kalau hari ini ya. Baru populer itu pada abad ke-18. Intinya ijtihad atau pembaharuan itu sebenarnya sudah ada, hanya populernya saja di abad ke-18 Masehi. Tepatnya adalah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaruan Islam di Mesir. Jadi terjadi persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia barat. Ya, terjadi komunikasi ya antara orang Islam dengan dunia barat. Akhirnya muncullah yang namanya gerakan pembaharuan dalam Islam. Ya. Kalau para pakar mengatakan gerakan pembaruan itu sama hanya dengan modernisasi ya, atau gerakan reformasi Islam. Apa itu gerakan reformasi Islam? Gerakan reformasi Islam itu ialah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menyesuaikan, menyamakan ajaran Islam itu dengan pengetahuan dan teknologi. Dengan harapan ya adanya pembaruan itu, para pemimpin Islam ya berharap agar Islam itu bisa terbebas dari ketinggalan, dan lebih daripada itu adalah agar manusia ataupun orang Islam itu bisa maju setara dengan bangsa-bangsa lain. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah sebuah bentuk perubahan tatanan atau transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik. Itu adalah modernisasi. Harapannya tidak lain adalah sama, agar kehidupan masyarakat itu bisa lebih maju, bisa berkembang. Pembaruan dalam Islam itu dimaksudkan agar ya tidak terjadi kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Karena banyak yang berpikir bahwa Al-Quran itu banyak yang tidak sesuai dengan masyarakat, maka perlu dilakukan pembaharuan.
Dengan demikian, pembaharuan mengandung maksud agar mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam supaya sejalan dengan semangat Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama salafus soleh terdahulu atau ulama-ulama salaf terdahulu. Pemikiran tersebut muncul akibat adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan dunia Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam pada abad ke-19, jadi abad 19 itu umat Islam baru menyadari umat Islam itu baru menyadari pada abad ke-19 bahwa terjadi kemunduran dibandingkan dengan dunia Barat pada saat itu. Jadi umat Islam pada abad ke-19 itu baru menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran. Sebelum periode modern, sebenarnya hubungan atau kontak antara Islam dan Barat itu sebenarnya sudah terjadi. Artinya komunikasi antara Islam dengan Barat itu sudah berlangsung. Terlebih-lebih ketika kerajaan Utsmani dengan beberapa negara Barat. Jadi komunikasi antara orang Islam dengan orang Barat itu sudah berlangsung lama Namun kontak tersebut semakin hari semakin intens Lebih-lebih ketika jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Akhirnya kesenjangan pun mulai terlihat Kemunduran agama Islam mulai terlihat. Ketinggalan umat Islam pun mulai terlihat. Akhirnya orang-orang Muslim atau orang-orang Islam kemudian melakukan upaya untuk pembaruan Islam itu. Di antara hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan dan modernisasi Islam ialah satu, adanya sifat jumud stagnan tetap yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Dari alasan inilah kemudian munculnya pembaruan dan modernisasi Islam. Yang kedua, terpecah belahnya umat Islam terpecah belahnya umat Islam ini menjadi salah satu juga penyebab pembaruan dan modernisasi Islam harus dilakukan. Yang ketiga, adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan dunia Barat. Di situ terjadi kesenjangan yang luar biasa antara Islam dan Barat. Dan inilah yang menyebabkan pembaruan Islam itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya Islam tidak tertinggal oleh zamannya. Sekian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.